Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Ahmad Rodi kembali menjumpai Anda dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Pemirsa, PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang terbukti mampu menurunkan angka kasus harian hingga 50% dari puncaknya beberapa waktu lalu. Pelaksanaan PPKM level 4 ini tentunya juga harus sejalan dengan penerapan 3T. Nah, seperti apa pelaksanaannya di lapangan? Ikuti perbincangannya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. dipersembahkan oleh Ya, saat ini saya sudah bersama Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro Satgas COVID-19, Dr. Kusmedi Priharto. Apa kabar, Dr. Kusmedi? Sehat, alhamdulillah. Iya, semoga kita sehat selalu ya. Dok, ini kita tahu bahwa PPKM darurat kemudian diubah namanya menjadi PPKM level 4 sudah beberapa kali diperpanjang. Tentu saja 3M, 5M itu terus diperketat, tapi yang tidak kalah penting adalah 3T. Nah, sejauh ini seperti apa evaluasi pelaksanaan 3T ini saat PPKM seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi memang pada beberapa saat ini kita lihat angka di Jawa Bali agak menurun ya, tetapi Bali 1-2 hari ini agak naik. Tapi angka yang di luar Jawa Bali itu agak melambat naik. Moga-moga sih bisa kita cepat atasi karena kita coba sekarang merubah sistem yang dulu petugas tracker itu sepenuhnya ada di puskesmas. Sekarang kita tambahkan beberapa petugas, 2 petugas di level kelurahan dan 1 petugas data manager di kabupaten. Sehingga kita melakukan check and recheck tentang data. Data ada yang lewat silacak, ada data manual yang kita buat juga sebagai checking balance daripada data yang ada. Kami berharap data itu akan sama ya. Kemudian teman-teman tracking yang di kelurahan juga ikut mengendalikan bersama Pak Lurah, bersama Babinsa, Babinkamtipmas, mereka menyatu untuk melakukan kegiatan secara maksimal di kelurahan. Jadi tidak hanya menemukan orang yang positif saja atau orang yang kemungkinan positif, tapi kita tindak lanjut sampai tuntas. Artinya tindak lanjutnya adalah karantina buat mereka yang kontak tracking atau isolasi mandiri buat mereka yang positif. Apabila daerah isolasi mandirinya rumahnya tidak layak, baik itu terhadap lokasi ataupun kondisi di dalamnya, maka kita tarik mereka ke isolasi terpadu. Nah, harapan kita dengan adanya dukungan dari Panglima Kapolri terhadap mereka-mereka yang melakukan kegiatan di lapangan secara langsung, baik itu dukungan obat-obatan atau dukungan logistik, semuanya bisa berjalan secara maksimal. Oke, Dr. Kusmedi, kita tahu bahwa memang secara garis besar begitu trennya menurun ya, meskipun masih fluktuatif angka kasus harian per hari, tapi kemudian trennya cenderung menurun. Tapi banyak orang kemudian mengidentikan ini dengan jumlah testingnya yang juga sebetulnya belum memenuhi ketentuan begitu. Apalagi kalau kita lihat ini kemarin Jubir Kemenkes vaksinasi ya, Dr. Siti Nadia juga sempat bilang bahwa saat ini angkanya ada di 4,01 per 1.000 penduduk begitu. Artinya ini masih jauh dari target, Dok. Ya, saya agak bingung sebenarnya dengan target itu karena target 1/15 atau 1/30 itu tidak ada sebenarnya di dalam petunjuk WHO, tetapi yang ada adalah ada 7 kondisi yang kita monitor, yaitu bahwa angka penularan di masing-masing daerah itu menurun, kemudian kematian akibat isolasi itu tidak ada, angka ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu terkendali. Jadi kami pada prinsipnya bagaimana kelurahan itu bisa
melakukan manage semaksimal mungkin sehingga semua penderita yang didapatkan di kelurahan itu bisa dituntaskan. Kalau itu semuanya bisa ditekan, maka dengan sendirinya itu akan bisa terkendali. Satu hal yang kita agak lupa mungkin ya, bahwa di pasal 11 Undang-Undang Wabah tahun 1968 itu ada klausal yang menyatakan di situ bahwa setiap orang yang positif itu wajib hukumnya melapor kepada tataran pemerintahan, dalam hal ini RT, RW ataupun lurah, atau tataran kesehatan di wilayahnya. Jadi kalau misalnya sampai misalnya pelurah atau petugas itu tidak bisa menemukan si orang sakit ini, wajib melapor, sehingga dengan mereka melapor akan ketahuan mereka ada di mana dan apa yang harus dilakukan untuk mereka. Ini yang kita sedang mensosialisasikan. Kita dalam minggu kemarin dan minggu ini sedang berlangsung hari ini, semua lurah kita berikan pelatihan, mengerti tentang bagaimana mengelola semuanya di lapangan. Tapi begini dok, ini masih banyak stigma di masyarakat begitu, mereka tidak mau di trace gitu ya, tidak mau di tracing, bahkan mereka juga tidak mau untuk dites begitu karena ada semacam pendapat begitu ya, yang masih luas di masyarakat. Ini salah satu contohnya, bahkan Wagub Jawa Timur Emil Dardak sempat bilang bahwa masih banyak masyarakat di Jawa Timur khususnya begitu yang takut di trace dan kemudian takut di testing, takutnya dalam tanda kutip di COVID-kan. Nah, pandangan seperti itu masih ada tuh dok di masyarakat. Ya, itu memang dari sejak awal ya, ketika bulan-bulan September tahun lalu kita sedang perang itu dengan yang namanya meng-COVID-kan itu tadi. Artinya stigma yang semacam itu harus kita hilangkan. Dan itu sudah kita bekali kepada teman-teman para tracker untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang dilakukan. Mereka itu kan mendengar semua itu dari hoax yang tidak benar apa adanya. Tidak kurang-kurang sebenarnya Pak Lurah, para petugas kita itu menjelaskan kepada mereka. Tetapi kembali lagi, memang ada orang-orang yang sengaja melempar hoax untuk hal tersebut, kemudian membuat ketakutan kepada masyarakat. Kalau itu bisa dilaksanakan, makanya itu kita kuatkan. Jajaran kelurahan itu betul-betul kita kuatkan, bagaimana mereka harus menangani COVID ini secara bersama-sama. Budaya kita adalah budaya gotong royong. Dengan gotong royong saya rasa semuanya akan bisa terselesaikan. Masih juga kita berikan tambahan kepada Pak Lurah itu untuk memberikan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa diingatkan, saling bahu-membahu bahwa COVID itu betul ada dan bagaimana cara mengatasinya pun bisa kita lakukan. Oke, Dr. Kusmedi, kita harus break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa, 30 Minutes with Satgas COVID-19 akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Kita masih berbincang dengan Dr. Kusmedi. Dr. Kusmedi, ini kan kalau kita lihat sekarang justru di luar Jawa dan Bali ya, yang kasusnya di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi, dan di beberapa tempat lain selain di Jawa Bali, itu malah mengalami kenaikan. Nah, apa sih sebetulnya kendalanya penetapan atau penguatan 3T ini di daerah-daerah yang mungkin tergolong terpencil? Ya, kalau mengenai lingkungan tentunya mereka lebih aman ya, tidak sepadat Jawa Bali. Tetapi memang petugas atau mereka yang menangani itu jumlahnya mungkin masih kurang. Makanya kita coba buatkan metode yang lain terhadap hal tersebut. Semoga mereka menyelesaikannya semua itu di tingkat kelurahan. Kenapa di tingkat kelurahan? Karena kelurahan itu adalah struktural terdepan dari pemerintahan. Dan wilayahnya tidak seluas kalau itu di kabupaten. Kalau di kabupaten tentunya semua orang pusing melihat jumlah penduduk yang sebegitu banyaknya. Tapi kalau di kelurahan dia lebih
lebih kecil, lebih sempit, dan itu mungkin akan bisa diselesaikan bersama-sama antara RT, RW, kemudian jajaran kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh desa, semuanya kita libatkan untuk hal ini. Karena kita kalau masih tetap mau sendiri-sendiri seperti ini, kita tidak tahu sampai kapan semuanya akan bisa diselesaikan. Memang hilang belum pasti, karena kita belum masih lihat bahwa virus ini masih mutasi ke sana sini semuanya. Tetapi paling tidak kita bisa membuat budaya hidup bersama COVID. Sehingga dengan demikian semua orang tahu, walaupun kita tidak bisa melihat COVID, tetapi kita tahu bagaimana cara mencegah. Oke, nah terkait testing juga kan ini masih belum sesuai dengan target. Kemarin bahkan Menteri Kesehatan juga sempat bilang bahwa Presiden Jokowi meminta agar bisa mulai ditingkatkan sehari itu bisa 300.000 sampai 400.000 testing begitu. Sementara data yang saya baca ini malah ada 3 provinsi yang justru belum mencapai target testing, Lampung, NTB, dan kemudian Maluku. Artinya memang ada beberapa daerah yang kesulitan untuk mencapai target testing harian begitu. Itu memang betul, dan kita juga sudah mewaspadai hal tersebut di Satgas, dan kami juga sedang mencari jalan bagaimana kita bisa meningkatkan itu semua. Yang kita pikirkan terus terang, walaupun itu adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi kita mengajak semua orang yang mampu untuk mendukung atau mampu untuk ikut berpartisipasi dalam masalah COVID ini, yuk kita sama-sama berpartisipasi. Kalau kita ada gempa bumi, kemudian begitu gempa bumi dalam 1 hari 2 hari itu semua TV sudah bisa mengumpulkan biaya untuk membantu teman-teman kita semuanya. Nah, sekarang kita juga mengimbau kepada mereka-mereka, ayo kita sama-sama bergandengan, karena kalau kondisinya seperti ini, semua orang akan dirugikan. Tapi kalau cepat kita bisa lakukan kegiatan atau tindakan yang masif, maka semuanya terkendali, kita akan bisa berjalan bersama-sama. Tidak mudah memang. Kita lihat bukan hanya Indonesia, semua negara juga begitu. Yang sudah tadinya aman dan mereka yakin akan membuka semuanya, tiba-tiba kemasukan satu kasus ke negaranya, merebak begitu besarnya, akhirnya mereka melakukan lockdown lagi. Karena Australia beberapa kali dia lockdown melakukan hal tersebut. Hari ini kita juga lihat tetangga kita Singapura ataupun Malaysia masih juga melakukan lockdown. Kita hati-hati melakukan lockdown karena tadi kita berhubungan dengan masalah ekonomi masyarakat, maka kita harus betul-betul memperhatikan hal tersebut. Betul, dan peran serta dari masyarakat juga semua pihak lah ya sebetulnya harus dilibatkan. Saya juga melihat ini supaya 3T-nya ini semakin masif begitu, perlu sumber daya manusia yang juga banyak melakukan tracing, testing, dan sebagainya. Bahkan beberapa pemprov saya lihat juga sudah mulai membuka lowongan sukarelawan untuk tracer begitu ya. Itu salah satu hal yang dilakukan, Dr. Kusmedi. Iya betul, itu kami bahagia, artinya himbauan kami itu dilakukan ya. Namun demikian administrasi tata cara di lapangan itu tetap harus dimonitor. Maka kami menempelkan 2 orang tracker langsung di samping Pak Lurah supaya Pak Lurah tahu bagaimana mengendalikan semuanya. Kalau ada yang positif hari ini, ada berapa yang positif, berapa yang isolasi, berapa yang karantina, seperti itu. Tindak lanjutnya akan diputuskan bersama-sama. Teman-teman dari Babinsa, Babin Kamtibmas juga sudah mendapatkan instruksi dari Panglima, instruksi dari Kapolri untuk membantu sepenuhnya semua kegiatan-kegiatan itu di lapangan. Oke, Dr. Kusmedi, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas terkait dengan penguatan 3T ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh
Iya, pemirsa masih bersama saya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19 masih dengan Dr. Kusmedi. Dr. Kusmedi, ini yang saya ingin tanyakan juga kan selama ini kita tahu bahwa untuk testing itu kan memang golden standardnya adalah PCR gitu ya, real time PCR. Kemudian juga sekarang kan juga ada yang namanya tes antigen dan sebagainya. Nah, supaya bisa memperluas testing, apakah kemudian akan ada metode khusus nanti yang akan diberlakukan selain PCR dan antigen? Ya, jadi kita sedang menginventarisasi juga bahwa banyak juga laboratorium-laboratorium yang tidak tersambung dengan dinas kesehatan setempat, sehingga datanya tidak bisa kita ambil dengan baik. Makanya kami mengingatkan kepada Pak Lurah dan kami juga mohon kepada pemerintah untuk mengingatkan bahwa kita punya pasal 11 Undang-Undang Wabah nomor 4 tahun 1968 yang mewajibkan setiap orang yang positif ataupun orang yang melakukan kontak erat itu melakukan pelaporan kepada RT, RW, lurah ataupun unsur kesehatan yang ada di tempat tersebut. Dengan demikian diharapkan semuanya akan tercakup kondisi-kondisi tersebut. Dan kami menghimbau sebenarnya kepada mereka yang melakukan testing tersebut, sebenarnya testing itu bukan hanya kepentingannya untuk perjalanan atau persyaratan, tetapi testing itu gunanya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penularan itu ada, sehingga orang yang kemungkinan tertular ataupun sudah tertular itu segera kita bisa pisahkan dari mereka-mereka yang sehat dan kita berikan terapi secepatnya. Oke, Dok, dan bicara soal testing juga kan ini mungkin kalau kita tahu ya dari segi biaya atau dari segi harga untuk tes PCR dan kemudian untuk tes antigen memang berangsur-angsur terus turun begitu. Tapi tidak semua kalangan masyarakat kan bisa atau mempunyai dana yang cukup untuk bisa melakukan tes PCR atau kemudian tes antigen. Apakah kemudian dipikirkan juga dari pemerintah bagaimana kemudian untuk bisa menekan harga atau biaya testing sehingga makin banyak masyarakat yang oke, saya mau melakukan testing? Ya, kami sedang bicara dengan Kepala Satgas, memberikan data-data, memberikan masukan bahwa diperlukan testing yang masif untuk kita segera bisa menemukan orang tersebut dan kita bisa melakukan karantina. Moga-moga bisa disampaikan terus kepada Presiden, kemudian angka-angka tersebut bisa ditekan. Namun demikian, kondisi itu sebenarnya kalau toh kita menggunakan rapid antigen yang berbiaya lebih murah itu, buat mereka-mereka yang sudah biasa mengenali tentang tes antigen itu, mereka akan bisa melakukan diagnosis secepatnya. Diagnosis semasif mungkin mereka bisa melakukan seperti itu. Bahkan orang tidak mampu pun sebenarnya kita bisa melihat kondisi tersebut. Misalnya dalam satu rumah, kondisi rumahnya tidak memenuhi syarat. Kemudian di dalam situ ada seorang yang positif COVID. Dan positif COVID itu sudah berjalan misalnya 3 atau 4 hari di situ. Itu hampir kita bisa pastikan orang yang di dalam rumah itu pasti positif. Jadi dengan cara itu saja sebenarnya mendiagnosa sebuah COVID itu tidak harus dengan melakukan diagnosa penunjang seperti antigen ataupun PCR. Tetapi sebaiknya untuk memastikan memang kita harus menggunakan itu. Makanya moga-moga pemerintah memberikan dorongan kepada kita semua untuk bisa melakukan tes itu dengan lebih cepat. Oke, Dr. Kusmedi, ini mungkin sebagai penutup gitu ya pesan Anda kepada masyarakat begitu ya, karena kita tahu bahwa pemerintah ingin menggencarkan 3T begitu. Bagaimana kemudian dari masyarakat begitu peran sertanya untuk ikut serta, mau di tracing, mau testing dan sebagainya? Ya, kami cuma mengingatkan kepada masyarakat, jangan percaya kepada hoax. Sudah banyak orang yang jatuh sakit bahkan yang meninggal karena COVID ini sendiri. Jadi lakukanlah pemeriksaan secepatnya apabila kita merasa badan kita tidak enak. Jangan berandai-andai, oh ini cuma flu biasa, oh ini cuma masuk angin biasa. Jangan.
Karena memang tanda-tandanya tidak berbeda dengan itu. Jadi pastikan bahwa memang Anda tidak terkena COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan Anda menggunakan APD yang benar. Karena dengan menggunakan masker yang benar, 2 orang yang bertemu dalam jarak lebih dari 2 meter, itu penularannya hanya 1,5%. Jadi pakailah kalau itu terpaksa Anda harus ketemu orang, berbicara dari jarak yang jauh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Dr. Kusmedi, dan pemirsa demikianlah 30 Minutes with Satgas COVID-19 hari ini. Kami mengingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Muradi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.